Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Arya Rahmat. Saya berasal dari kelas C Peternakan semester 4 dengan NIM 119801 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok saya dengan tujuan untuk membuat video persyaratan UAS dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah pada tahun 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria. Adapun asal-usul Bani Umayyah, pendiri dinasti Umayyah itu merupakan putra dari Abu Sofyan, yang mana Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun atau sekitar 41 sampai 132 Hijriah dengan 14 orang khalifah yang dimulai dengan Umayyah Ibnu Sofyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Perkembangan bangunan berupa fisik pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada Cordova. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam tahun 117 Masehi, Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum pindah ke Toledo pada tahun 756 Masehi. Kota ini menjadi ibu kota di pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol setelah Bani Umayyah di Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbas tahun 750 Masehi. Kemudian ada Granada. Pada masa itu dibangun sebuah istana indah dan megah yang disebut Granada, terkenal dengan nama Istana Alhambra yang berarti merah. Granada terkenal dengan temboknya 20 menara yang mengitari. Pada masa pemerintahan Muhammad, Granada mencapai puncak kejayaannya baik dalam arsitektur maupun bidang politik. Kemudian perkembangan non-fisik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman. Kemudian keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang melopori kegiatan-kegiatan ilmiah seperti toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Islam di Andalusia. Kemudian ada kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, kemajuan intelektual. Andalusia adalah negeri yang subur. Kesuburannya itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada giliran banyak menghasilkan pemikir. Contoh, komunitas memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah sastra dan pembangunan fisik di Andalusia. Kemudian ada yang kedua, kemajuan di bidang filsafat. Contoh yang umumnya ialah misalkan di bidang agama, contohnya ilmu qiraat, ilmu mutafsir, kemudian ilmu hadis, dan ilmu tarik. Kemajuan di bidang sains seperti ilmu kimia, kedokteran, dan ilmu bumi maupun ilmu astronomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.